Begitulah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, dan semuanya kan ditambah. Yesus Tuhan dan Allah kami, Engkaulah yang menerima pujian
dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali pada malam hari ini kita bertemu untuk boleh terus merasakan lawatan Tuhan. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita pada malam hari ini untuk kita boleh menerima anugerah serta berkat Tuhan. Mari kita memuji Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa untuk berkat-Mu pada malam hari ini. Di malam hari ini Tuhan, kami akan merenungkan satu bagian kebenaran firman Tuhan, di mana firman-Mu yang akan terus mengingatkan kami, firman-Mu yang akan terus mengajar kami, meneguhkan iman kami, mengingatkan kami ketika kami melangkah di jalan yang salah. Tuhan Allah Bapa di dalam kerajaan surga, kami membuka hati kami membuka hidup kami untuk kuasa Tuhan melalui kebenaran firman. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, malam hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Injil Matius pasal yang ke-13. Injil Matius pasal yang ke-13 ayat yang ke-44 sampai dengan ayat yang ke-46. Injil Matius pasal yang ke-13 ayat 44 sampai dengan ayat yang ke-46. Mari kita membaca firman Tuhan. Saya akan membaca untuk kita, Bapak Ibu sekalian, mengikutinya di rumah kita masing-masing. Demikian firman Tuhan. Hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang, lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara
itu. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada malam hari ini untuk yang paling berharga. Bapak Ibu saudara-saudari, dari perikop yang kita baca, Yesus berbicara tentang kerajaan surga yang Dia umpamakan seperti harta yang terpendam dan juga sebuah mutiara yang sangat mahal. Apa yang paling berharga di dalam hidup kita? Harta yang terpendam tentu adalah sesuatu barang yang bisa jadi sudah terpendam selama ribuan tahun. Lalu ketika ada seseorang yang menemukan hal yang demikian, tentu ini menjadi sebuah sukacita yang sangat besar, kebanggaan yang sangat besar. Oleh karena itu, Bapak Ibu saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kerajaan surga diumpamakan seperti harta yang terpendam di ladang, mau mengingatkan kepada kita bahwa kerajaan surga itu begitu bernilai, memiliki nilai, memiliki kandungan yang sangat berguna, berharga, dan juga bernilai tinggi. Bapak Ibu saudari, untuk sesuatu yang sangat berharga di dalam hidup kita, tentu kita akan mengerahkan seluruh tenaga kita, mengarahkan seluruh kemampuan kita, apa yang ada di dalam diri kita, bagaimana supaya sesuatu yang berharga yang ada dalam pikiran kita, yang ada dalam penglihatan kita, kita bisa miliki. Nah, kita melihat di ayat yang ke-44 bahwa dikatakan hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang yang ditemukan orang. Begitu bahagianya ketika kita menemukan kerajaan surga itu. Sebab kerajaan surga itu sesuatu yang sangat bernilai tinggi, berharga bagi kehidupan kita. Sehingga dikatakan di kalimat berikutnya, lalu dipendamkannya lagi, oleh sebab sukacitanya pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Saya percaya kita semua sepakat bahwa untuk sesuatu yang sangat berharga dan bernilai di dalam hidup kita, kita pasti akan mencurahkan segala hal yang paling berharga sekalipun di dalam hidup kita. Untuk harta yang terpendam itu, kita pasti berani dan mau serta rela mengorbankan apa yang ada di dalam hidup kita. Apakah waktu kita, apakah harta kita, dan tenaga kita. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, jika kita menganggap sesuatu itu berharga dan bernilai, kita pasti akan memberikan perhatian yang serius. Kita pasti akan mencurahkan tenaga yang sungguh luar biasa, pengorbanan yang besar. Kita pasti akan memberikan itu. Bagaimana supaya harta yang terpendam itu menjadi milik kita? Bagaimana supaya kita sungguh-sungguh memiliki kerajaan surga di dalam hidup kita? Ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Untuk sesuatu yang berharga di dalam hidup kita, kita pasti akan memberikan pengorbanan, memberikan yang terbaik. Bagaimana supaya
harta yang terpendam itu menjadi milik kita. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, malam hari ini firman Tuhan ini mengingatkan kita seberapa penting, seberapa nilainya persekutuan dengan Tuhan di dalam hidup kita. Kalau persekutuan dengan Tuhan begitu bernilai di dalam hidup kita, maka kita pasti akan mencurahkan waktu kita, tenaga kita, pikiran kita, bagaimana supaya persekutuan dengan Tuhan itu sungguh-sungguh boleh ada di dalam hidup kita. Bahkan dikatakan di ayat ke-45, kerajaan surga itu juga seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara. Mutiara juga adalah barang yang sangat berharga dan bernilai tinggi. Nah, Yesus mau mengatakan bahwa kerajaan surga itu sangat bernilai dan sangat berharga, melebihi dari apapun yang ada di dalam hidup kita. Kenapa? Karena otoritas Tuhan, karena perkenanan Tuhan, karena kuasa Tuhan, karena keselamatan yang dari Tuhan ada di sana. Oleh karena itu, Tuhan menginginkan kita memberikan waktu, memberikan tenaga, memberikan pemikiran bagaimana supaya kita bisa menikmati berkat dari kerajaan surga itu di dalam hidup kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, sudah seberapa bernilai, sudah seberapa berharganya firman Tuhan, persekutuan dengan Tuhan, ketaatan kepada Tuhan, kesetiaan kepada Tuhan di dalam hidup kita. Apakah kita lebih menganggap bahwa harta dunia lebih berharga daripada ketaatan kepada Tuhan? Kalau kita menganggap bahwa kerajaan surga dengan segala yang ada di dalamnya adalah sesuatu yang sangat berharga, maka saya yakin dan percaya seluruh tenaga kita, seluruh apa yang ada di dalam diri kita, di dalam hidup kita pasti akan persembahkan bagaimana supaya kerajaan surga itu sungguh-sungguh menjadi bagian di dalam hidup kita. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, sudahkah yang terbaik kita berikan kepada Tuhan? Karena Dia sudah menyatakan berkat dan anugerahnya di dalam hidup kita. Untuk sesuatu yang berharga, saya percaya pasti kita akan memberikan yang terbaik dari hidup kita supaya nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Selamat malam. Salam sehat. Tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas berkat dan karunia-Mu di dalam hidup kami. Kami menyerahkan, kami mempertaruhkan seluruh hidup kami di dalam tangan kuasa. Tuhan tolong berkati dan urapi kami. Terima kasih Yesus. Haleluya Bapa. Amin. Selamat malam Bapak Ibu. Selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.